Saya tak pernah melihat Imam Malik gemetar dan terkejut, kaget dengan pertanyaan seperti hari itu. Sebab agama ini sekali lagi bukan hasil pemikiran. Inilah akidah as-salafus salih, yang mengambil ilmu dari ainnya ilmu, mata airnya ilmu itu jernih ya. Kalau dibawa Al-Quran kepadanya, oh ya harus ikut ulama. Subhanallah, siapa ulama itu sehingga mendahului Al-Quran dan Sunnah? Dapat ulama kita hormati, tapi tidak wajib diikuti, kecuali yang di kaum muslimin dan muslimat. Wa amara bi ikhraja min julisihi, lalu orang tadi disuruh keluarkan dari majelis oleh Imam Malik alaihi rahmatullah. Qala akhbarana Abu Muhammad al-Mukhalladi al-Adl, telah memberitakan kepada kami Abu Muhammad al-Mukhalladi al-Adl. Qala hadatsana Abu Bakar Abdullah ibn Muhammad ibn Muslim al-Asfirayini, telah menceritakan kepada kami Abu Bakar Abdullah bin Muhammad ibn Muslim al-Asfirayini. Qala hadatsana Abu Husain Ali bin Al-Hasan, telah menceritakan kepada Abu Husain Ali bin Al-Hasan. Qala hadatsana Salamat bin Syabib Al-Kufi, telah menyampaikan hadis kepada kami Salamah ibn Syabib yaitu Al-Kufi. Qala hadatsana Mahdi ibn Ja'far, telah menceritakan kepada kami Mahdi ibn Ja'far ibn Maimun Ar-Ramli an Ja'far ibn Abdullah, dari Ja'far ibn Abdullah. Qala ja'a rajulun ila Malik, datang seorang laki-laki kepada Imam Malik bin Anas, yakni yas'aluhu an qawlih, yaitu bertanya tentang firman Allah Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Masih ayat yang sama, Taha ayat 5. Qala fama ra'aituhu wajida min syai'in ka wajdi min maqalatihi. Saya tak pernah melihat Imam Malik gemetar dan terkejut, kaget dengan pertanyaan seperti hari itu. Dari perkataan walahur rafsa, sampai sesak napasnya, sesak dadanya. Wa atraqal qaum, dan orang pada terdiam, lama orang terdiam. Karena masalah ini masalah besar bagi mereka. Kita kan santai aja kan, dah. Imam Malik ngeri dia mendengar pertanyaan ini. Nah, wa atraqal qaum faja'alu yantaziruna al-amra bihi fihi. Mereka menunggu jawaban Imam Malik dalam masalah ini. Thumma surriya an Malik, kemudian Imam Malik kembali segar. Faqala al-kayfu ghairu ma'lum. Dia menjawab al-kayf, bagaimananya istiwa itu tidak diketahui. Wal istiwa ghairu majhul, tapi makna istiwa semua orang paham bahwa makna istiwa adalah ala wartafa. Naam. Taib wal imanu bihi wajib, mengimani istawa bukan sabit ayatnya, bukan itu. Makna istawa itu wajib. Was-su'alu anhu bid'ah, menanyakan bagaimananya adalah bid'ah. Wa inni la akhafu an takuna dhallan, saya benar-benar takut kamu ini tersesat. Thumma amara bi fa ukhrij, kemudian orang itu diperintahkan oleh Imam Malik dikeluarkan dari majelis. Ini benalu, ini racun yang akan mulai memasukkan pikiran-pikirannya dalam masalah agama. Sebab agama ini sekali lagi bukan hasil pemikiran. Rusaknya agama setelah memasukkan hasil pemikiran sebagai bagian dari agama. Tapi bukan pula maksudnya ulama tidak berpikir, tidak. Ini beda antara hasil pemikiran murni dengan memahami dalil dengan pikiran. Beda. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian beliau berkata akhbarana bihi jaddi Abu Hamid. Syekh Abu Usman mengatakan telah menyampaikan hadis ini kepadaku, atau berita ini kepadaku, datukku Abu Hamid Ahmad bin Ismail an jaddi walidi, dari datuk ayahku asy-syahid, yang mati syahid, wa Abu Abdullah Muhammad ibn Adi bin Hamdu Yassabuni qalu haddatsana Muhammad ibn Ahmad bin Abi An an-Nasawi, dan menceritakan kepada kami Muhammad bin Ahmad bin Abi An an-Nasawi. Qala haddatsana Salamah bin Syabib, telah menceritakan kepada kami Salamah ibn Syabib. Qala haddatsana Mahdi bin Ja'far Ramli, telah menceritakan kepada kami Mahdi bin Ja'far Ramli. Haddatsana Ja'far bin Abdullah, telah menceritakan kepada kami Ja'far bin Abdullah. Qala ja'a rajulun li Malik bin Anas, datang seorang laki-laki kepada Malik bin Anas. Wa qala ya Abu Abdullah, wahai Abu Abdullah, Ar-Rahmanu 'ala arsy istawa, kaifa istawa? Ar-Rahmanu 'ala arsy istawa, kaifa istawa?
Bagaimana istiwanya Allah? Qala fama ra'aitu Malikan wajidan syadka wajdihi min maqalatih. Saya tak pernah melihat Imam Malik kaget dan terkejut seperti terkejutnya pada masa waktu itu. Lama dia wa zakara nahwa, lalu dia menyebutkan riwayat seperti itu. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berkata Imam Abu Uthman As-Sabuni rahimahullah, wa su'ila Abu Ali Al-Husain bil Fadl Al-Bajali al-istiwa, ditanyakan kepada Imam Abu Ali Al-Husain bil Fadl Al-Bajali tentang istiwa. Wa qila lahu, dikatakan kepadanya, kaifa istawa ala arsyih, bagaimana pula Allah istiwa di atas arasy-Nya? Faqala ana la a'rif, saya tidak tahu, min anba'il ghaibi illa miqdara ma kushiba lana, saya atau ana la a'rif, saya tidak tahu tentang berita gaib kecuali yang dibukakan kepada kita, kecuali yang disampaikan kepada kita. Yang disampaikan kepada kita adalah istawanya, tentang kaifanya tidak disebutkan. Wa qad a'lamana jalla dzikruh, Allah yang maha terpuji, annahu istawa ala arsyih, bahwa dia istawa ala arsyih, istiwa di atas arasy-Nya, walam yukhbirna kaifa istawa, tetapi Allah tidak memberitahukan kepada kita tentang bagaimana dia istawa. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, inilah akidah as-salafus salih, bahwa mereka tidak mencari-cari sesuatu yang tidak diberitahukan, karena mendalami itu akan membuat kita mengingkari, ya, karena tidak sampai ilmunya. Karena kita di awal sudah meragukan, habis itu diteliti, tidak sampai pada penelitian yang sesungguhnya, akhirnya lahirlah bimbang. Makanya banyak penelitian dalam masalah seperti ini, awalnya ragu, ujungnya bimbang. Lebih baik kita beriman seperti kata Allah, dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin, menjadi petunjuk bagi yang bertakwa. Siapa? Allazina yu'minuna bil ghaib, beriman pada yang gaib, sesuai yang disampaikan, bukan menolak yang disampaikan. Tadi saya katakan, antum menolak orang merubah hukum Allah, hukum zakat, hukum ini, hijab dan sebagainya, Masya Allah pengingkarannya luar biasa. Pada itu hanya sekelas maksiat. Maksiat, dosa besar memang, tapi ada yang lebih besar daripada itu, merubah akidah. Karena merubah akidah itu memecah belah umat, menimbulkan aliran-aliran baru dalam agama, dan itu jelas-jelas sangat terlarang. Oleh sebab itu maka pelurusan akidah itu jauh lebih penting daripada pelurusan masalah-masalah yang lain, walaupun semuanya harus diluruskan. Semuanya harus diluruskan, karena memang ketika akidah lurus, insya Allah yang lain itu lebih mudah diluruskan. Tapi kalau seandainya akidah sudah bengkok-bengkok, yang lain pun juga masuk mudah dibengkok-bengkokkan orang. Oleh itu ambillah seperti kata Ibnul Qayyim, akidah itu dari kitab dan sunnah yang merupakan pokok pangkalnya ilmu, ainul ilmi. Beliau mengatakan, kalau masih lupa antum, kayaknya masih lupa ya, berkata Ibnul Qayyim rahimahullah, man akhadhal ilma min ainil ilmi thabat, siapa yang mengambil ilmu dari ainnya ilmu, mata airnya ilmu itu jernih ya, mata air kan jernih kan, thabat pasti kokoh. Wa man akhadhal ilma min jarayanihi, siapa yang mengambil ilmu dari aliran-alirannya, dan mulai masuk aliran ini, aliran ini, akhadhathu amwajul fitani wasyubuhat, pasti dia terombang-ambing oleh fitnah dan syubhat. Jelas? Wa malat bil ibarat, saat itu yang berpengaruh kepadanya bukan dalil lagi, tapi adalah retorika yang menyampaikan. Bila retorika mendukung dan sesuai dengan yang diinginkan, apalagi menurut aliran kebanyakan orang dan tidak banyak membebani, maka kita akan lebih mudah untuk mengikuti dan menyetujui. Kadang-kadang hilang patut dekat tujuh, ya, hilang patut karena setuju. Jelas ya? Kemudian waqtalafat alaihi al-aqwal, sehingga dia bingung mana yang benar di antaranya. Jadi kalau ada yang tidak bisa menyebutkan ini itu betul juga, padahal dia bilang haram. Ini yang bilang halal, oh tidak salah juga, masing-masing punya dalil kok.
Masing-masing punya dalil. Kalau kita tidak. Tidak semua dalil itu benar. Dan tidak semua dalil walaupun sahih benar pendalilannya. Maka Ahlussunnah tidak cukup hanya dengan dalil. Harus ada kesahihan dalil dan kebenaran cara pengambilan dalil. Karena tidak sedikit dalil ada, tetapi salah pengambilan dalil, akhirnya menyesatkan juga. Jelas tak? Kalau ditambah nanti kalau jelaskan ini tambah lagi waktunya. Iya. Tapi sejarah mujmalah seperti itu. Jadi ambillah ilmu khususnya akidah ini dari ainul ilmi Al-Quran dan Sunnah. Begitulah yang diajarkan. Maka tidak ada perkataan yang bisa didahulukan dari keduanya. Ini sekarang enggak. Kalau dibawa Al-Quran kepadanya, oh ya harus ikut ulama. Subhanallah, siapa ulama itu sehingga mendahului Al-Quran dan Sunnah? Oh antum lebih hebat, bukan lebih hebat dari ulama. Antum salah juga, baperan juga. Ya. Ngaji tidak boleh baperan. Kita tidak pernah mengklaim lebih hebat dari ulama. Justru kita menukil, mengambil dari ulama tadi. Maka seperti yang tadi saya katakan, ketika menyebut ulama as-salaf, ya para ahli sunnah itu menyebut orang seperti Sufyan bin Uyainah, Abdullah Mubarak, Malik ibn Anas, Al-Imam Asy-Syafi'i, Ahmad bin Hanbal, Ishaq bin Rahuya, Abdurrahman bin Mahdi, Raqib bin Al-Jarrah, Sa'id bin Musayyib, Ruwah bin Zubair. Tidak masuk Al-Karabisi di dalamnya. Al-Walid Al-Karabisi, yaitu induknya ilmu kalam, tidak masuk. Wasil bin Atha di dalamnya. Apalagi Abdullah bin Ubay bin Salul, tidak masuknya. Karena yang salaf yang dimaksud dengan kalimat as-salafus salih bukan semua yang hidup di masa qurun mufaddalah, tidak. Tapi adalah mereka yang hidup pada masa itu dari jenis tertentu yang dididik oleh Nabi, kemudian generasi yang mengikuti cara beragama didikan Nabi alaihissalatu wassalam. Tidak semua yang hidup di zaman itu disebut as-salaf. Karena ingin sebagian tidak sengaja atau sengaja ingin mengaburkan masalah ini. Siapa ini maksud dengan salaf? Kan ada di situ paham ini, paham ini, paham ini, paham dah. Kita enggak. Bukan itu yang kita maksud dengan as-salaf. Bukan waktu, bukan rentang waktu, tetapi adalah siapa orangnya. Jelas? Siapa orangnya? Walaupun dia hidup zaman Nabi, tapi tidak ikut Nabi, tidak salaf namanya. Ya salaf. Nah, itu beza salaf dengan salaf. Walaupun hidup di masa tabi'in, tapi tak ikut cara sahabat Nabi alaihissalam, maka tidak masuk salaf. Dan seterusnya, seterusnya. Jadi tidak mengakomodir semua pemikiran, semua pemahaman, semua tidak. Itu tidak masuk salaf mereka. Karena ada sebagian nak menyamakan itu. Sama tadi. Oh kita pengikut salaf juga kan. Tapi salaf yang mana tahu? Karena tidak, itu tidak paham makna salaf. Salaf itu adalah dalil itu di atas segalanya. Ini tidak asal ada ulama yang mengatakan ulama dahulu itu salaf namanya. Itu salaf namanya saya. Jadi kita, mohon maaf, pendapat ulama ya kita hormati. Tetapi tidak wajib saya ulang lagi. Pendapat ulama kita hormati. Tapi tidak wajib diikuti kecuali yang didukung oleh dalil. Itu aja masalahnya. Tapi kalau bertentangan dengan dalil, bahkan wajib tidak itulah pesan para ulama itu semuanya. Ini tidak diwajibkan yang bermazhab Ahlussunnah mesti mazhab Syafi'i, tak boleh keluar sedikit pun. Tiba-tiba dia keluar juga. Pas tidak sesuai selera keluar juga. Nah, kita tidak mengatakan itu. Ikutlah mazhab Syafi'i. Seperti kata seorang penyairnya, ana syafi'iyyun ma hayitu wa in amut fa wasiyati lin-nasi atasyaffa'u. Saya bermazhab Syafi'i selama hidup, bila mati saya berwasiat ikutlah mazhab Imam Syafi'i, tidak ada masalah. Tapi betul-betul seperti Imam Syafi'i ajarkan, bila kalian temukan hadis sahih. Kenapa hadis disebutnya? Tidak Al-Quran. Karena kalau muslim tidak mungkin nolak Al-Quran, tapi muslim bisa saja menolak hadis dengan alasan ini dan itu. Bisa saja dia sebut tidak sahih, ditolaknya, ya kan? Atau bisa saja sahih tetapi tidak hujjah dalam masalah akidah, ditolaknya juga. Jelas? Makanya sebutnya hadis bila sahih bertentangan dengan pendapatku, buang pendapatku. Bahkan bahasanya lemparkan pendapatku ke dinding. Kalau ke dinding apa aslinya? Pecah ya, tidak berguna lagi. Jelas ya? Begitu pesan mereka. Maka kita ikuti mereka dengan sebenar-benar itu. Insya Allah kita menjadi syafi'iyun tulenun.
Syafi'i itu lain kita. Jadi kuh. Ini enggak merek Syafi'i tapi ya mereknya mazhab Syafi'i tapi lebih banyak menukil pendapat Pak. Nah itu Allah musta'an. Allah musta'an. Oleh itu mari kita sudahi majelis ini dengan subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf dan terima kasih. Jumpa kembali 2 pekan lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.